Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama saya Gusar Legend atau Satrio Piningit Jati atau Bubi Wong atau Ajaraham atau Nanang Haryadi. Terserah Anda mau memanggil nama saya dengan gelar apapun juga, bagi saya sama aja. Ini sebuah cerita pengalaman saya ketika saya waktu mahasiswa ya, tahun 94-95 itu di situ ini ada pengalaman yang di luar nalar dan di luar logika memang yang saya alami. Pada saat itu ada kongres PMII namanya. PMII itu Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Di mana setelah ada kongres di Samarinda, 95 itu menjelang 95 ada kongres di Surabaya pada saat itu. Nah kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa, dengan polosnya sebagai mahasiswa yang murni, ingin melihat, ingin ikut kongres kan gitu. Nggak lama kemudian saya ditunjuk oleh teman saya untuk jadi tim pemenangan Kongres Pergerakan Mahasiswa Indonesia pada saat itu. Akhirnya berangkat, saya naik kereta bersama Marwan, bersama teman-teman ke Surabaya. Sampai di Surabaya ini ya karena kita buta lokasi, kebetulan ada di Asrama Haji Sukolilo waktu itu acaranya. Namun untuk penginapan tinggal ya kan bingung. Akhirnya saya telepon saudara saya, ada saudara saya itu di Kranggan, namanya Kiai Haji Mujib. Dia itu kebetulan ya saudara lah ya. Sudah saya telepon beliau, udah kamu tinggal di sini aja nanti nginep. Saya bilang, acaranya berapa hari? Seminggu, saya bilang gitu acara itu. Nah lama kemudian sudah saya ketemu rumahnya di Kranggan itu. Setelah sampai di sana saya disiapin kamar di atas. Kamar zaman dulu memang rumahnya ada zaman dulu, pokoknya zaman Belanda lah, rumah seperti rumah bangunan kuno, rumah Belanda. Nah lama kemudian saya dipinjemin mobil juga sama gaji. Kalau mau pakai mobil silakan pakai gitu ya. Sudah jalan lah kongres, saya datang ke ruangan kongres di Sukolilo dan sebagainya terus. Nah, setelah hasil kongres dimenangkan oleh Saiful Bakri pada saat itu, tidak lama kemudian saya refreshing ya, udahlah saya tak ke Sunan Ampel gitu. Akhirnya saya ingin wirid di Sunan Ampel, tidak lama kemudian saya betul izin sama orang-orang dan teman-teman saya mau wirid di Sunan Ampel. Saya menghilang 3 hari. Sampai di Sunan Ampel itu di makam saya itu wirid biasa. Amalan saya itu saya baca istighfar, sholawat, terus Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, Al-Fatihah kepada Syaikhul Hadirani, terus baca la ilaha man khalaqa wa latif hampir 1000 kali dan sebagainya, juga baca Yasin. Saking asiknya baca, saking fokusnya ya, saya itu tahu-tahu katanya yang menjaga juru kunci Ampel, mas sampean sudah 3 hari 3 malam di sini. Oh, masa sih, padahal perasaan saya masih sebentar. Nah sudah, 3 hari 3 malam saya akhirnya bangun, saya minum air gentong di Sunan Ampel, segar sekali. Wong 3 hari 3 malam memang nggak minum ya, nggak makan. Tapi nggak terasa kalau itu sudah 3 hari 3 malam, padahal perasaan saya cuma 1 jam lah. Nggak lama kemudian sudah selesai saya wirid tadi itu. Tapi selama perasaan saya yang 3 hari 3 malam itu, saya bertemu Sunan Ampel memang. Bersunan Ampel itu pada saat pondok di Sunan Ampel itu ngajar di pinggir pondok ya, di pinggir laut itu cuma alang-alang tuh, dinding atasnya itu alang-alang dari alang
terus pakai bambu, terus apa namanya, Sunan Ampel itu mengajarkan dari fikih, dari ini saya melihat perasaan itu. Dan itu orang seperti zaman dulu memang. Jadi saya berasumsi bahwa makam Sunan Ampel dulu itu laut, sebelum lautan itu cuma ada dibangun sebuah seperti gubuk itu dari bambu mungkin. Karena yang sakti itu sebenarnya kan Nyi Ampel Gading. Nyi Ampel Gading itu masih putri dari kerajaan Majapahit, Jayang Branggolo lah ya. Itu sakti memang. Nah sudah, setelah itu selama 3 hari itu saya diajak oleh Sunan Ampel, seakan-akan itu di dalam tidak kesadaran saya itu, karena saya fokus ya, saya masuk ke alam itu. Sunan Ampel itu tahu-tahu kumpul saya dengan Wali 9, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan, para Sunan lah pokoknya ya. Nah 9 wali itu, nah tahu-tahu Sunan Ampel itu nunjuk ada bendera itu biru laut, tapinya biru laut. Dia bilang, itu loh gurunya para wali ya, dia itu orangnya nakal dulunya, terus jadi gurunya para wali. Cuma itu aja ya. Lah setelah itu saya dibanguni oleh takmir juru kunci Sunan Ampel. Mas sampai 3 hari terbangun, saya balik minum air di gentong itu sukar sekali. Terus lama-lama habis itu saya cuci muka, bersih diri, saya mandi, saya pulang saya ke rumahnya saudara saya di Keranggan tadi. Sampai Surabaya di Keranggan saya dengan informasi kongres sudah ditutup, sudah selesai. Saya pulang ke Jakarta. Nah sampai pulang ke Jakarta itu saya sama Rahmatullah di kelas saya. Dia bilang, "Bang," katanya, iya, ada apa Mat? Ayo antar saya ke rumahnya cewek saya Bang." Di mana? Di daerah Jatinegara situ, di Pisangan. Oke. Nah, namanya ceweknya itu namanya Bunga. Ibunya orang pintar, ustadzah tapi pintar spiritual. Nah kemudian pas kebetulan malam minggu sampai Jakarta, saya antar Rahmat. Dengan ya saya berdandan seperti mahasiswa, itu pakai kaos, pakai celana jeans. Nah sudah mampir ke rumahnya si Bunga itu malam minggu. "Assalamualaikum," kata. "Waalaikumsalam," gitu kan. Nah sampai di rumahnya Bunga itu, Bunganya ada di dalam, pacarnya teman saya itu, adik kelas saya itu Rahmat. "Salam," terus keluar Bunganya. Nah lama kemudian, silakan duduk. Nah ibunya tanya, "Lu ini siapa Mat?" katanya gitu. Karena dia sudah sudah akrab lah. Ini kakak saya, kakak senior saya. "Oh, siapa namanya Dik?" "Gushar Legend," gitu. "Oh iya, silakan duduk." Nah, terus ibunya cerita, "Semalam sebelum adik datang nih sama Rahmat, Mat, aku kok mimpi ada Soekarno Muda datang ke rumah saya. Ternyata temanmu ini Mat, kakak seniormu ini, persis Soekarno Muda dengan rapi, dengan gagah dia. Ternyata kok ketemu yang namanya temanmu ini." Nah, kejadian ini saya alami dengan baik. Tapi sebelumnya pada saat saya pulang dari Ampel itu juga ada kejadian, sahabat-sahabat. Kejadiannya begini, Ratu Tunjung Sekar. Saya pada saat pas tidur kira-kira jam 1 malam, ada sebuah cahaya seperti sapu lidi gitu kuning, masuk ke dada saya. Deng. Saya mikir apa, cahaya apa itu? Tapi saya tidak merasa apa-apa. Itulah kejadian-kejadian sebuah cahaya tahun 2005-an itu masuk di kakak saya. Terus sudah ya itu akhirnya saya pulang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta tidak lama kemudian saya dibilang oleh ibunya Bunga, calonnya si Rahmatullah itu Soekarno Muda. Katanya, "Oh saya mimpi ketemu Soekarno Muda. Soekarno Muda itu seperti begitu ya, ternyata ketemu saya." Itulah hasil ceritanya.
Dan sampai sekarang saya masih ingat pengalaman itu, bahwa cahaya itu tahun 2005 itu cahaya seperti sapu lidi masuk di dada saya. Itulah pengalaman spiritual sedikit tentang sekelumit pengalaman saya masih remaja dulu, masih mahasiswa. Semoga pengalaman ini menjadi pencerahan bagi siapa-siapapun yang mendengarkan dan menjadi suri toladan untuk belajar tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, karena spiritual itu tidak bisa instan logikanya. Kadang kita tidak sengaja mencari, ingin meminta rezeki, dikasih cahaya. Kadang ketika kita sedih malah dikasih kekayaan. Kadang kita berritual ini dikasih ini, kadang itu. Tapi memang yang jelas Tuhan memberikan sesuatu itu ada hikmahnya, bukan langsung pada itu, mungkin suatu saat. Begitu juga dengan pengalaman saya yang tahun-tahun lalu itu dengan sekarang yang terjadi, begitu juga dengan yang akan terjadi. Demikian aja cerita sekelumit pengalaman mahasiswaan saya tentang spiritual dan perjalanan liku-liku kehidupan. Akhir kata, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekilafan dan kesalahan kata-kata yang menyinggung perasaan atau pemikiran sahabat-sahabat, ya mungkin karena kefakiran ilmu saya, kedhaifan ilmu saya, sehingga saya kurang berkenan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga kita sehat selalu, jasmani, rohani, dan mempunyai visi dan misi membangun bangsa dan negara, juga tidak serakah akan jabatan, tidak serakah akan harta kekayaan, tidak serakah dengan popularitas. Mari kita ajawantakan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ketuhanan yang Maha Esa serta Maha Kuasa selama-lamanya kita tanamkan dalam diri pribadi kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Indonesia menjadi mercusuar dunia. Siapapun yang akan mendegani atau memimpin itu, ya demikian. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gus Legend atau Nanang Haryadi atau Ajaraham atau Satrio Piningit Jati atau Popi Wong atau apapun sebutannya. Ya, see you tomorrow ya.